salah satu saya kemakan botol ya. Ya ini salah satu sahabat saya. Namanya siapa Bu? Madonna. Ya seperti namanya dulu dia itu adalah pemain penyanyi panggung dari panggung ke panggung. Panggung gembira. Panggung Aneka Jenaka. Dulu jadi badut ya? Dari kampung ke kampung. Badut ulang tahun. Badut ulang tahun. Anda kalau ingin berkonsultasi tentang masalah utang piutang, tentang masalah apa Bu? Finansial, ahlinya dia. Oh, lebih ke arah ke metafisika. Metabiologi atau metafisika? Kalau metafisika ada umum guys. Makanya kan metabiologi itu hal yang sangat luar biasa. Bio artinya? Bio adalah makhluk hidup. Logika. Berarti logika apa gitu? Berarti yang nggak logika nggak hidup. Ya benar kan ya? Karena yang nggak hidup itu tidak bisa berpikir. Komputer itu nggak bisa logika, nggak bisa hidup. Batu itu kalau Anda nggak bisa berlogika berarti artinya Anda batu. Batu itu apanya biologi? Batu itu bagian dari biologi. Loh, katanya biologi tadi hidup. Saat biologi itu mati dia bisa membatu. Biologi mati kan? Contohnya fosil itu kan membatu. Pertamanya dari makhluk hidup. Makhluk hidup, oh ya betul. Loh, baru paham Anda. Kemana aja guys? Anda selama ini guys? Kalau hati saya sudah mati berarti bisa saya biologi, membatu jadi batu guys. Jadi jangan sampai Anda itu yang patah hati itu ya, yang sedang galau itu mati, hatinya mati karena bisa membatu keras. Otomatis kalau udah keras berat badannya tambah berat, nah, tambah luar biasa. Anda di program diet gagal. Kalau batu sudah tadi jadi batu berarti program diet gagal, berat tambah nambah. Terus apa lagi? Ukuran baju nggak cukup. Ukuran baju nggak cukup, berat kan bajunya kan cukup. Ini bahasa biologi. Kita habisin kuotanya dia. Kita ada enak itu roka. Kita dulu ya guys, stop dulu. Ada roka. Menggoda rokanya. Apa itu? Miss Wahyu. Itu apa Miss Wahyu? Jadi di video kali ini saya mau memperkenalkan. Beliau ini adalah namanya Miss Natalia. Ya kita biasa menyebutnya Miss Natalia. Beliau ini adalah salah satu teman kita yang memiliki kemampuan filosofi yang sangat tinggi. Ya biasanya kata-katanya itu mengandung filosofi yang sangat mendalam. Makanya sering kita mintai masukan gitu ya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Masalah sejarah, politik ini ahli. Beliau ini ahli masalah politik sejarah. Coba kita tanyakan permasalahan tentang politik. Di mana ini sangat sedikit lemaknya. Ini bagus ini ya. Kalau yang suka berkorea-korea ini bagus untuk weekend. Ini yang sudah dimasak. Ini kita yang mau lemak yang sudah dimasak. Itu yang sudah dimasak boleh dimakan Pak Wajar. Kita mau bahas sejenak. Jadi sebetulnya manusia itu pada awalnya. Manusia itu pada awalnya itu sebetulnya makhluk karnivora, herbivora, atau memang omnivora sebetulnya. Coba Anda menurut analisa Anda bagaimana? Oke. Makhluk hidup itu kalau dari manusia loh ya. Manusia. Saya khusus membahas tentang manusia. Manusia betul. Tapi untuk lebih memahami sesuatu itu kita melihat dari kalau herbivora, omnivora, karnivora itu kita lihat dia kan memakan sesuatu. Kita melihat alat untuk menggerus makanannya itu bagaimana. Jadi kalau Anda ingin tahu, silakan buka mulutnya, begitu. Dilihat. Ya, jadi kalau manusia atau hewan ingin tahu ini herbivora atau karnivora atau omnivora, silakan buka mulutnya. Dan jika kalian temui gigi-giginya itu tumpul-tumpul mendatar begini, bentuknya itu tidak ada yang runcing, dipastikan itu ada herbivora. Tujuannya adalah untuk menggilas. Kok menggilas itu? Menggilas itu kan untuk menggilas. Cucian, kan? Itu membilas. Jadi membilas. Bagaimana? Kalau ini menggilas. Jadi menurut Anda manusia itu apa? Karena gigi manusia itu terdiri dari ada taring, ada runcing, lalu ada gigi seri yang dia juga
tidak terlalu tebal tapi juga tajam, juga ada geraham yang lumayan banyak, otomatis dari keduanya itu karnivora dan herbivora masuklah ke omnivora itu tadi. Berarti bisa memakan tumbuhan dan juga daging. Iya betul. Nah, jadi menurut analisa Miss Natalia seperti itu. Ya, jadi manusia itu adalah makhluk omnivora, pemakan tumbuhan dan buah. Jadi dua-duanya. Bagaimana menurut teman sekalian? Silakan tulis komen di bawah. Menurut Anda manusia itu seperti apa? Manusia itu makhluk yang membingungkan. Ya. Dan dia manusia itu harus selalu ada yang namanya rule. Kalau tidak, Betul sekali. Itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Manusia punya rule, punya aturan, punya batas yang tidak boleh dilewati. Manusia bisa berdandan, kalau hewannya tidak bisa berdandan. Nah, ketika manusia melewati batas tersebut, nah, aturannya berdandan pun ada. ya manusia akan seperti binatang kalau melanggar aturan, ya, kalau melewati batas yang ditentukan itu tadi. Ya. Makanya manusia itu memikul tanggung jawab yang sangat besar, Oh iya, ya, betul sekali Pak. khususnya dalam Sudah tulis itu ya. menegakkan itu tadi rule-nya tadi, batas. Aturannya itu tertera di kitab suci manapun. Makanya ada istilah manusia itu adalah zoon politikon, ya, hewan yang memiliki politik, memiliki batas maksudnya itu tadi. Gitu. Bro, manusia bukan makhluk sosial ya Pak ya? Loh, makhluk sosial, makanya zoom politik kan. Politik itu kan juga di dalamnya ada sosial, ya, ada aturan. Politik itu dari kata polisi kan. Ada dua kata yang digabung, polis dan tikon. Polis kan bijaksana, bijaksana artinya berpikir. Manusia itu punya pemikiran yang membedakan manusia dengan hewan. Saya nanti akan mencari datanya lagi. Politikon itu banyak di situ di dalamnya unsurnya tuh. Ya. Ada aturan, ada sosial, Topiknya masing-masing. dan lain-lain. Saatnya nanti untuk berjamaah. Itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Nah, meskipun penelitian menunjukkan bahwa DNA manusia itu mirip dengan DNA hewan yang lain. Tidak hanya mirip Pak, bentuk selnya itu sudah dikategorikan satu. Jadi ada dua model sel di makhluk hidup itu. Pembedanya adalah sel tumbuhan, di mana ada dinding sel di situ, dinding selnya aktif. Sedangkan sel untuk hewan dan manusia adalah sel ektal, di mana irreversible, tidak ada dinding selnya. Nah, itu tadi ya, silakan dipelajari ya. Nah, itu. Memang kalau bicara tentang peradaban manusia itu memang kurang lebih itu ya. Kurang lebih itu terjadi sekitar 20 ribuan tahun yang lalu. Itu baru manusia modern itu terdeteksi ada. Ya. Terdeteksinya karena apa ya Pak? Tapi sebelum itu adalah zaman-zaman yang dianggap sebagai zaman Itu terdeteksi bagaimana ya Pak? ya gitu. Terdeteksinya, kok bisa terdeteksinya itu karena apa ya? Itu karena penemuannya. Bukan karena mereka sudah Penemuan peradabannya. mempunyai sebuah Mulai mereka kesepakatan berkumpul. untuk menulis dan menyepakati bahasa dan tulisan. Betul sekali. Ya, mulai ditemukan hal-hal yang bersifat sejarah. Sebelum itu kan prasejarah. Jadi manusia masih mengandalkan apa ya namanya? Belum ada tulisan lah istilahnya. Ya. Mereka sudah berserikat dan berkumpul tapi belum membuat tulisan. Berarti Hanya cara berkomunikasi gambar-gambar. bagaimana kira-kira ya Pak? Dari hati ke hati atau dari pikiran ke Ya, pikiran? mungkin mereka punya kan dulu manusia itu kan belum ada negara ya dulu ya. Adanya suku gitu. Suku itu kan sebetulnya keluarga. Ya masing-masing suku itu tadi memiliki cara bahasanya sendiri. Ada tebak-tebakan film The Crook ya Pak ya? The Crook itu ya salah satu gambaran manusia prasejarah dulu ya. Ketika bumi bergejolak, perubahan permukaan bumi, gempa bumi, mereka bermigrasi, pindah. Dan banyak suku-suku yang akhirnya tereliminasi, ya. Mereka binasa itu, tewas terkena bencana. Tinggal suku-suku yang mampu bertahan itu, beradaptasi dan bertahan. Jadi kita itu adalah hasil dari adaptasi dan evolusi yang sangat podcast panjang. hari ini. Pakai hati nggak ngomongnya? Kelihatannya enggak deh. Mulut ngomong. Oh, kan tuh pakai hati. Iya.
Ya, kalau ada mendengar suara-suara bisikan yang tidak Lupakan baik, saja. nggak usah Pak, mau dipikirkan. tempe goreng Pak, gue enak Pak tempe goreng Pak. Nah, itu baru saya kita dengarkan. itu namanya manusia yang berpikir, ya. Menggunakan hati. Oh. Oke ya, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.